warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah, serta kita selalu mendapatkan bimbingannya, sehingga setiap kegiatan, aktivitas dan kebaikan yang kita lakukan insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu matematika tentang pengolahan data. Dan sebelum mulai, mari kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu adalah akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah belajar nanti, saya harapkan kalian bisa memahami bagaimana cara mengumpulkan dan membaca data. Kemudian kalian diharapkan untuk bisa mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel, serta kalian juga bisa menafsirkan sajian data. Mengumpulkan dan membaca data. Yang pertama, mengumpulkan data. Jadi sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Nah, berikut ini adalah sumber datanya. Jadi sumber data itu yang pertama yaitu bisa kita dapatkan dari data secara langsung. Nah, data secara langsung ini dapat dilakukan dengan cara yaitu wawancara atau dengan mengisi kuesioner atau angket. Ya, kemudian yang kedua, sumber data dapat kita dapatkan yaitu dengan data yang sudah ada. Artinya laporan keuangan, data absensi, atau data hasil sensus, atau mungkin data-data yang lainnya, mungkin tentang nilai. Nah, itu yang sudah ada. Nah, nanti akan kita buat data tersebut, kita kelompokkan gitu ya. Nah, caranya atau teknis pengumpulan data secara langsung itu diantaranya menyebarkan lembaran isi atau kuesioner. Lembar isian harus jelas dan mudah dimengerti. Nah, jadi ini kalau yang pengumpulan datanya secara langsung ya, jadi dengan lembar isian atau kuesioner. Kemudian yaitu dengan pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung ini mengandalkan dengan indera dalam memperoleh informasi, ya mungkin dengan pengamatan atau mungkin dengan wawancara. Nah, seperti itu. Contoh kuesioner. Nah, berikut ini adalah contoh kuesioner. Jadi kuesioner ini, jadi ini contohnya nih ya, salah satu contoh bentuknya seperti ini. Nanti dalam pengumpulan data itu secara langsung bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya, tergantung dari pertanyaannya atau kuesioner yang diajukan ya, dalam membuat laporan atau akan membuat data ya. Nah, ini diantaranya di sini seperti nomor 1 ada pertanyaan, matematika adalah pelajaran menarik dan menantang. Nah, di sini kalian nanti untuk memilih setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Nah, seperti itu. Ketika kalian memilih salah satunya, ini adalah kalian berarti sudah melakukan namanya itu adalah pengisian kuesioner atau angket. Ini contoh ya, hanya contoh saja. Berikutnya, nah ini adalah saat pemilihan ketua kelas. Ini salah satu contoh yang pernah kita lakukan atau pernah kalian lakukan di kelas ya. Saat pemilihan ketua kelas, setiap siswa mengisi nama calon ketua kelas. Nah, hasil perolehan suara ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel. Nah, jadi dalam bentuk tabel seperti ini di papan tulis itu. Nah, untuk mempermudah untuk mengetahui siapa yang ikut memilih atau yang pilihannya paling banyak nanti di sini ya. Misalkan di sini ini contoh nih ya. Pemilihan ketua kelas, di sini ada 3 kandidat atau 3 calon, yaitu adalah Adit, Reka, dan Siva. Nah, ini perolehan suara, ini adalah cara penghitungannya. Jadi cara mengumpulkan informasi atau data pemilihnya. Jadi ada berapa anak nanti akan ketahuan nanti di sini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya membaca data.
Penyajian dalam bentuk tabel memudahkan dalam memperoleh informasi. Tabel data pengunjung perpustakaan sekolah dalam 5 hari. Nah, ini adalah salah satu contoh pengunjung atau jumlah banyak siswa yang mengunjungi di perpustakaan selama 5 hari ya. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini ada 5 hari ya. 5 hari. Nah, hari pertama atau hari Senin itu adalah 30 siswa. Kemudian hari Selasa ada 40 siswa. Kemudian pada hari Rabunya itu ada 20 siswa. Dan hari Kamis itu 50 siswa. Dan yang hari Jumatnya itu 60 siswa. Jadi yang hadir atau yang datang, yang berkunjung di perpustakaan itu dalam 1 minggu, dalam 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat ini itu sebanyak 200 siswa ya. Ini 200 siswa itu asalnya adalah dari sini nih, ini ditambah ya. Jadi setiap hari ada hari pertama ditambah hari kedua ditambah hari ketiga dan seterusnya, sehingga sampai 5 hari itu jumlahnya ada 200 siswa ya. Nah, ini kemudian berikutnya yaitu adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang sudah didapat melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembar isian atau kuesioner, atau sumber yang sudah ada disusun dan dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, berikut ini adalah contohnya. Misalkan dalam satu kelas itu ada 15 siswa. Dalam satu kelas itu ada 15 siswa, dan pada saat itu misalkan data hasil nilai ulangan matematika. Jadi pada saat itu melakukan ulangan matematika, 15 siswa itu ada yang nilainya 7 ya, yang mengumpulkan 2 nilainya, yang mengumpulkan keduanya nilainya 6, kemudian yang berikutnya nilainya 8. Kemudian nilainya 8, yang berikutnya lagi yang mengumpulkan nilainya 7 dan seterusnya. Nah, ini jumlahnya sini ada 15 ya. Ini ada 15 siswa. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti ada 15 siswa. Jadi 15 siswa itu nilainya beda-beda ya. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8 dan juga ada yang 9. Nah, data nilai ulang atau data nilai ulangan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Jadi kita bisa membuat tabelnya atau mengelompokkannya atau menyajikannya data dalam bentuk tabel. Itu caranya untuk mempermudah. Ini kita urutkan terlebih dahulu ya. Nah, misalkan nih kita urutkan dari yang terkecil. Nah, nih tadi ada 15 anak ya. Nah, nilai terkecil adalah ada 6 tadi. 6 itu ternyata ada 3. 1 2 3. Kemudian 7 ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Berarti yang nilainya 7 matematika, ulangan matematika itu nilainya, yang nilainya 7 itu ada 6. Kemudian yang ulangan matematika nilainya 8 itu ada 1 2 3 4. Berarti ada 4. Nah, yang 9 berarti ada 2. Nah, kita dibuat seperti ini tabelnya ya. Nilainya 6 ada 3 orang atau 3 siswa. Yang nilainya 7 ada 6 siswa ya. Jadi setelah dikelompokkan seperti ini akan mudah kita memindahkan ke data bentuk tabel, ke data tersebut dalam bentuk tabel. Jadi seperti ini. Nah, 15 dari mana? 15 ini adalah jumlah siswa ya. Jadi jumlah siswa itu ada 15. Yang dapat nilai 6 ada 3 nih ya. Ada 3 nih. 3 siswa, kemudian tambah 6 siswa, ditambah 4 dan ditambah 2. Jumlah total keseluruhan adalah siswanya ada 15 siswa ya. Yang mana 15 siswa itu tadi ya, ada yang nilai 6, ada yang nilai 7, ada yang 8 dan ada yang 9. Nah, menafsirkan data dalam bentuk tabel. Untuk menentukan data dengan ukuran tertentu, tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6 yang tadi ini ya, kita ambil contoh yang tadi. Nah, 6 ada 3, 7 ada 6, 8 ada 4, kemudian 9 ada 2, yang jumlah totalnya siswanya ada 15. Nah, contoh data
dengan ukuran tertentu yang dapat disimpulkan dari tabel ini, ya. Ini siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang dan seterusnya, ya. Seperti itu. Kemudian menentukan data terbesar dan terkecil. Nah, dari tabel ini, jadi setelah dari tabel yang pertama tadi, kita bisa menentukan nilai terbesar dan nilai terkecil dari nilai-nilai siswa sebanyak 15 anak tadi, ya. Nah, bagaimana caranya? Dari data tersebut dapat diketahui. Jadi setelah kita buat seperti ini, maka akan diketahui nilai yang terbesar, ada nilai yang terkecil atau nilai tertinggi dengan nilai yang terendah. Nih, yang pertama, nilai terendah yang didapat siswa adalah 6. Ada 6 nih. Nilai terendah ya. Berarti nilai terendah ada 6, nilai tertinggi adalah 9. Ini nilai tertinggi, ini nilai terendah. Ya. Nilai terendah 6, ada 3 orang. Ada 3 siswa. Nilai tertinggi ada 9, ya. Nilai tertingginya 9, ada 2 orang atau 2 siswa. Tuh. Nah, nilai yang paling banyak didapat siswa adalah 7. Ya. Artinya apa? Dari 15 siswa ini yang nilainya paling banyak itu adalah yang mendapatkan nilai 7. Jadi yang mendapatkan nilai 7 itu ada 6 orang, ya. Nah, ini di sini yang 8 ada 4 orang, 9 ada 2 orang, 6 ada 3 orang. Nah, yang nilai 7 ada 6 orang. Kemudian selanjutnya adalah nilai yang paling sedikit. Nilai yang paling sedikit adalah nilai 9. Ya, yang mana nilai 9 ini ada 2 orang atau 2 siswa, ya. Jadi yang memperoleh nilai 9 ada 2 orang. Yang memperoleh nilai paling banyak, ya, bukan tertinggi ya, paling banyak itu adalah yang nilainya 7. Ya, nilai 7 ada 6 orang atau 6 siswa. Menentukan nilai rata-rata atau min. Nanti kalau kita sudah memasuki min, median, dan modus. Nah, min itu adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu rumusnya untuk mengetahui rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nih, contoh soal ya. Atau contoh kita menentukan rata-rata pada berat badan seseorang. Nah, ini ya. Berikut adalah data berat badan dalam kilogram. Dalam kilogram itu artinya 31 berarti 31 kilogram. 33 berarti 33 kilogram dan seterusnya. Nah, Rudi setiap bulan selama 1 tahun, ya, setiap bulan selama 1 tahun. Setiap bulan, kalau selama 1 tahun itu berarti ada 12 bulan. Ya, karena di sini adalah 1 tahun, ya. 1 tahun itu berarti ada 12 bulan. Berarti Rudi setiap bulan itu selama 1 tahun. Nih, bulan pertama itu beratnya 31 kg. Bulan kedua beratnya 31 kg. Bulan ketiga beratnya 33 kg. Dan seterusnya sampai bulan 12 atau bulan Desember itu 36 kg. Nah, bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Jadi rata-rata Rudi itu selama 1 tahun berat badannya itu berarti kan naik turun nih. Ya, kalau kita lihat dari Januari sampai Desember itu berarti kan naik turun, ya. Nah, di sini bagaimana cara menentukannya rata-rata dalam 1 tahun itu dengan rumus jumlah data dibagi banyak data. Ya, artinya jumlah data itu nih, ini jumlahnya 31 ditambah 31 ditambah 33 ditambah 34 ditambah 32 dan seterusnya sampai ditambah 36 yang sampai terakhir ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan nih ya. Nah, cara menentukannya adalah nih 31 ya, ini semuanya ditotal atau ditambah jumlah semuanya. Dan setelah dijumlah atau ditotal keseluruhan itu ada 396 ya.
396 ini kilogram ya, 396 kilogram. Nah sekarang banyaknya data adalah 12 dari mana? 12 itu adalah nih selama 1 tahun tadi ada 12 ya. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, ada 12 nih ya. 369 dari mana asalnya? 369 ini asalnya kok 69 toh 396 ini kan salah nih ya. Ya maaf nih 396 ya, jadi totalnya 396 dibagi 12 sama dengan 33 kilogram ya. Berarti selama 1 tahun itu berat badan Rudi itu adalah 33 kilogram rata-ratanya ya. Ini maksudnya rata-ratanya, jadi rata-rata dalam 1 tahun jumlahnya atau berat badannya Rudi itu adalah 33 kilogram. Nah berikut ini adalah contoh berikutnya. Nah sekarang tabel banyak siswa SD Maju Jaya, ini adalah contoh ya. Nah ini bentuk tabelnya. Kalau mau mengetahui rata-rata ya, rata-rata jumlah siswa, banyaknya siswa per kelas rata-rata itu dengan cara sama seperti tadi ya. Ini kelas 1 ada 43, kelas 2 ada 42, kemudian ada kelas 3 40 siswa, kemudian kelas 4 40 siswa, kelas 5 41 siswa, dan kelas 6 40 siswa. Nah ini dijumlah ya, 43 ditambah 42 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 40 1 ditambah 40. Nah seperti ini. Kemudian totalnya adalah 246. Nah 246 ini nanti dibagi 6 ya. Di sini kan 246 dibagi 6. Dari mana asalnya 6? 6 ini asalnya dari kelasnya, ini jumlahnya ada 6 kelas ya. Nah sehingga rata-rata banyak siswa setiap kelas itu ada 41 siswa ya. Demikian pembelajaran kita dalam pengolahan data. Semoga bermanfaat, dan sekiranya mungkin ada penjelasan saya yang kurang bisa dimengerti atau mungkin masih membingungkan, silahkan bertanya ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.